gue naruh duit gue tuh di kripto bro. Mungkin rupiah tuh nggak nyampe kali 5 juta atau nggak nyampe 10 juta. Scam. Ya nggak apa-apa, pip aja, Pip aja ya. pip aja. Ini udah. Deh, Adit menang tadi. Menang. Udah, Lu menang. udah tadi udah. Ya, silakan Dit. Apapun, enggak apa-apa. Apapun. Terserah, udah lu dulu deh. Kalau menurut Ibu, kripto itu scam. Emas bukan scam berarti. Rupiah bukan scam. Bukan dong. Kan Kenapa itu bukan? udah aman. Karena itu Gue ibu-ibu ya, Iya. tapi laki-laki. ya Kentut lagi gua. Oke, welcome back to Ngalus, ngobrol asik soal follow Fulus lagi asik loh. Yo, Lagi great vibes, big good vibes. Big Iya. Gue nggak mau ngomong gue abis win apa ya. Ada something lah. Pokoknya lagi ada berkah yang luar biasa. Ada lah. berkah, alhamdulillah ya Allah gitu. Ya mungkin Buat gua juga. Iya. Enggak. Ini karena gue bentar lagi mau ulang tahun guys. Oh, iya. Oh iya. Tanggal berapa bro? Tanggal 19 April. Oh lu Aries ya? Bukan gue doang. 2 hari lagi bro. Gue 19 April, Mamang itu 10 April. Oh, lu 10 Gua bang. pas lebaran kemarin. Kebaran, birthday boy. lebaran. Iya. Ih, parah banget lu, Mang. Happy birthday. Kalau bertambah usia, semoga sama-sama Iya, iya. bertahan. Dia nggak tahu. Tadi mau ngomong apa? Sama-sama Aries. Ini 10, 19. Oh, that's why tanggal 19. Ada yang ketiga, Bro. Dengar dulu. Ada yang 420 lahirnya. Siapa nih? Adit. Emang dia? 20, 19, 10. Pas banget. Yes. 20 April. Nih bertiga anak-anak April, lu dikelilingi oleh Aries. 3 April, Bro. Tapi Hat-trick. Iya, hat trick. tapi nggak tahu kenapa ya dalam hidup gua tuh emang. Tapi ini bukan satanik ya, mentang-mentang ini segitiga April. Bukan satanik Jadi kita. cocokologi. Iya, Tapi jangan dalam hidup cocokologi. Gua banyak cocok sama orang-orang Aries sih. Ya mungkin ini meant to be aja ya. Oke. Berkati sama yang semesta gitu kan. Gua punya kuasa. Tapi Sorry, gua potong. oke. Gue interesting banget sama konten lu perihal ini yang viral ke apa namanya kuil. Kuil. Oh ya. Iya. Itu Vihara. ada yang gue dapet kayak ternyata agama Hindu itu bagus, tapi ternyata emang itu kayak gaya hidup. Jalan hidup. Iya. Jalan hidup. Lu mau tahu, boleh sedikit jelasin nggak journey lu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Tapi agama apa sih sebenarnya? Iya, start dari agama. Gue tebak ya, gue nggak tahu kenapa nggak tebak ya, Islam. Jadi di KTP nama gue tuh Muhammad Gentar Surapati. Muhammadnya tapi M-nya nggak 2, tapi M-nya 1. Nggak tahu tuh nyokap gue kenapa nyamain Muhammad Gentar Surapati. Tapi Muhammad M1. iya, M-nya 1, tapi statement aja. Gue yakin banget nama Gentar Surapati cuma ada 1 di dunia. Tapi anyway, di tahun 2023 gue sempat 2022 sampai 2023 gue sempat ngalamin turbulensi kepercayaan terhadap agama gue Muslim. Gue suka lu pakai kata turbulensi. Turbulensi. Bahasa. Turbulensi gitu. Iya. Gue kayak bingung. Ini kok faith gue terhadap apa yang gue percaya tuh kayak missing out. Akhirnya gue ngebaca satu buku ini namanya Secret. Berarti lu ada sedikit pemikiran ini dong bahasanya tuh ya sebenarnya label aja apa bahasanya agnostik. Ya, gue Iya, percayanya lebih ke semesta pada kali itu. bukan bahasanya apa sih? Prihatin. Antagonis. Bukan masuk. Jadi ada Masuk. ateis or agnostik lah ya. Iya. Itu tidak, agnostik itu kan keyakinan. Iya. Dia nggak punya keyakinan. Iya, tapi ibaratnya itu ada pre-nya kan. Ada Iya. sana karena lu thinking lu udah banyak hal nih. Akhirnya lu mau mempelajari sesuatu agama masing-masing dan ketemulah itu dulu. Iya. Terus. Dari buku itu, gue melihat kalau kita melatih pikiran kita dan percaya akan apa yang kita dapetin, Ya bentar. Bukan itu tanya. Enggak. mana ada. Oh enggak, ini buat Oh. Aikos. Aikos, type in Aikos. Kalau Aikos kos type in. gue ngaku kok. Aikos, bau kentut. Brandnya. Tapi anyway, jadi gara-gara buku Singkat Beranda Brand ini, gue jadi belajar manifestasi. Gue cuma iseng-iseng dong waktu itu. Pengen deh gue dikontak sama yang punya Suara Gembira. Suara Gembira tuh salah satu media budaya, salah satu terbesar kreatif di Indonesia lah sekarang. Terus satu lagi gue pengen banget di chat sama seorang DJ namanya Namoi Budaya. Bener-bener mereka DJ namanya Namoi Budaya, tapi fokusnya ke reggae. Oh, Namoi Budaya. Tiba-tiba bener-bener gue di chat sama mereka buat diajak ketemu, kayak kok aneh banget. Gara-gara itulah gue memperdalam. Tapi Namoi Budaya emang ke arah sana ya? Ke arah mana? Namoi Budaya kan lebih ke musik
atau Nama Budaya itu ya reggae-reggae. Reggae ya. Iya. Tapi lebih ke awalnya kan meme reggae, terus akhirnya jadi DJ juga. Oke. Nama budaya itu kayak salam juga nggak sih? Salam. Kayak Iya, mungkin. iya salam, Iya. Nama budaya salam. Ini Tapi salam kan salamnya di Buddha bukan? Iya. Oh, Gua nggak tahu, iya. gua baru nanya nih. Tapi dia bikin brand atau bikin mungkin genre musiknya dia sebagai IP juga namanya nama budaya. Nama aslinya mah Binaran Iya. biasa. Dia kurator musik yang memang partnya lebih ke Nama reggae. atau namoy sih? Namoy. Namoy. Namoy budaya. Oh, Lanjut iya. lagi. Go ahead. Terus gue tuh suka banget sama salah satu konten dari Yes Theory lah. Jadi Apa? Yes Yes, Theory. teori. Dia konten creator gitu di YouTube dan dia mengajarkan untuk kita mencari ketidaknyamanan. Ada salah satu episode yang gue tonton, dia lagi di Jerman, nyamperin seorang Buddha dari Tidak nyaman nggak? dia lagi nyamperin seorang ya. Bukan. Seorang Buddha yang emang punya kuil dan tempat Shaolin di Jerman lah. Paniknya gue lumayan dapet ketenangan gitu. Nah malamnya tengah malam teman baik gue namanya Bian Mandala, dia lagi di Jakarta dan lagi visiting salah satu monk namanya Paul Amron. Tapi sekarang dipanggilnya Ugyen Pema. Jadi Paul Amron ini sebelumnya dia stylist dan juga fashion designernya keluarganya Barack Obama sebelum jadi presiden. Itu siapa yang Paul McCartney itu? Ini keponakan. Ya, Beatles, bro. Taunya Paul Gilbert ya. Terus gue ketemu dia dan dia mengajak gue untuk ke salah satu wihara di Jakarta Barat. Itu wihara dengan umat Buddha terbanyak di Jakarta, namanya Wihara Kayana. Disitulah gue ngeliat, oh Buddha ternyata begini ya, tidak mengkotak-kotakan, tapi open untuk semua, terbuka untuk semua, dan bilang ya Buddha itu bukan agama tapi jalan hidup. Dan ya Tadi dulu, itu result lo sendiri atau emang dia juga menjelaskan itu? dia menyampaikan beberapa hal, tapi gue menguatkan dengan kepercayaan gue pada kala itu lah. Oke. Tapi output yang paling menarik adalah setelah dari wihara itu gue dapat kesempatan untuk ke rumah ustadznya. Berarti kan hire mangnya lah yang megang wihara tersebut lah. Gue main ke rumahnya dan ada beberapa ruangan tuh yang bikin gue tersentuh banget lah. Yaitu dia ada 2 ruangan ini dia isi dengan foto-foto silsilah dia dari spiritual sama silsilah dia secara biologis. Nah gue tanya biologis nih, kok lu bisa nemuin silsilah biologis sampai tahun 1800? Caranya gimana? Karena gue udah cari kemana-mana, ke pihak pemerintah pun gak susah nih, gampang gantah, kamu tinggal ke kuburan. Ya udah, gara-gara itu pun akhirnya akhirnya dari situ pun akhirnya gue ngambil sabbatical 2 bulan buat ke Sabbatical bukannya konsepnya itu 7 ya? oh 7 Harus bulan 7. ya? Harus 7. Oh berarti gue break aja, long break. Iya, long Ya break gue lah. ngambil long break 2 bulan buat napak tilas keliling Jawa Tengah untuk temuin keluarga besar gue yang gak pernah gue temuin. Oke. Pas gue temuin keluarga besar gue, ini beda cerita lagi gue naikin bertahap di konten gue. Dari apa yang gue obrolin ketemu keluarga besar gue ini, gue harus ke Jawa Timur juga. Turns out, ini gue agak shortcut aja gak apa-apa ya. Turns out, gue tuh ada keterikatan sama kerajaan Majapahit, spesifik Raja Brawijaya V, dan turunan gue tuh masih hand in hand nyebarin agama muslim bareng Sunan Kalijaga, namanya Ki Ageng Ribik di Klaten. Nah dari situ gue jadi memperkuat gue akan agama yang gue punya dari lahir sebagai muslim. Nah dari situ gue ngeliat agama gue sebagai muslim bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Ya. Dan apa yang gue pelajarin di Buddha dan sebelumnya, manifestasi, yoga, meditasi itu semua ada di muslim. Dan kita tinggal jalaninnya dengan penuh makna gitu. Oke. Cerita singkatnya lah. Oke. Agama lu apa, Sak? Agama gue. Ya, Islam kan? Apa lu ateis? Wah, agamanya lagi TH sekarang. Apa Erik Ten Hag? ETH. Enggak, mungkin pertanyaannya enggak tepat ya, agama apa. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah lu percaya Tuhan enggak? Gua percaya tuh. Jadi gini. Gua Lu gnostik apa agnostik? Perasaan tadi kayak awal nggak begini. Kayak mohon maaf nih. Soalnya lu nanyanya udah mulai agama nih. Ini pasti naik bro. Ini pasti naik bro. Ini agama soalnya bro. Nah, apa ya? Maksud intinya gini, kalau ngomongin agama, gue soalnya gini, ada yang bikin gue kayak ke-trigger tuh, ada perbedaan apa namanya, agnostik sama Ateis. ateis. Ya.
Lu tau gak sih perbedaannya apa? Tahu gue. Apa? A itu tidak, teis itu Tuhan. Kalau ateis tidak bertuhan. Kalau gnostik itu keyakinan, agnostik tidak berkeyakinan. Lu nggak memiliki keyakinan, lu agnostik. Lu nggak memiliki Tuhan sama sekali, itu ateis. Tapi ada orang yang gnostik punya keyakinan sebenarnya Tuhan itu ada, cuman dia ateis, dia nggak menyembah satu Tuhan spesifik. Oke. Nah itu dia agnostik teis. Oke. Polytheist modelnya Oke, gitu. ini Ya. gua bingung. Kalau- Gua bingung menjelaskannya apa? Nah tapi gini aja deh pertanyaannya, gue buat persimpel. Lu percaya Tuhan itu ada nggak? Ada. Oke, percaya Tuhan itu ada, berarti lu gnostik, lu nggak agnostik. Nggak, ya intinya Lu gini, gnostik. kalau ngomongin lu pertanyaannya Dia adalah udah bisa di-grab, Dik. pertanyaannya adalah gue Islam apa enggak? Islam. Oke. Dan gue percaya itu gue Islam. Dan Oke. gue masih melakukan hal-hal yang bukan seharusnya Islam yang apa ya bahasanya? Gue belum melakukan kewajiban-kewajiban Islam, intinya gitu. Cuman Oke. gue percaya Islam. Cuman ada yang gue ke-trigger adalah gini. Gue lupa nama bahasanya apa. Intinya ada yang memang nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama, dan nggak percaya Tuhan. Itu bahasanya jatuhnya Ateis agnostik. agnostik kan. Iya. Nah ada lagi satu lagi, dia nggak percaya agama tapi dia percaya Tuhan. Agama itu buatan manusia menurut dia gitu. Ibaratnya dia percaya ada Tuhan iya, tapi dia nggak percaya agama karena banyak agama yang memang banyak kayak misalkan kita nggak ngomongin Islam dulu deh Iya. gitu. Tapi Bayu, lu gabung dulu sini, gabung dulu. Oh, iya, udah. Sini. Yaudah, lanjut. Gue lagi diputusin dong. Agama tuh bisnis, Bro. ya intinya adalah yang yang nge-trigger gue itu Iya, dia berkeyakinan tapi tidak specifically menyembah Iya, satu Tuhan iya, tertentu dia atau agama percaya- tertentu, Dia percaya sama Tuhan ada satu, tapi tidak follow any tapi agama. dia nggak percaya sama agama. Ya, Intinya itu namanya gnostik Gua lupa ateis. apa. Itu namanya gnostik ateis. Iya. Asli. Bagus number lu, Bro. Ya. Berkeyakinan Iya, tanpa Intinya kayak gitu. Kalau pertanyaan lo kayak gitu, jadi panjang kan? yang Iya. gnostik. Berarti lu gnostik ateis ya? Enggak. Tapi gua meyakinkan Hmm. gue Islam. Gue Islam tetap Islam. Oke. Islam. Cuman emang belum Tar, saatnya. ketika lu berkata, oh, gue Islam, berarti lu ya lu syahadat dong. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, Syahadat. lu Nggak sholat you aja. believe there's no God selain Allah. Iya. Dan Itu gue tetap percaya yakin ya? Islam. Oke, Udah, gue percaya Tuhan dan gue percaya Islam. the religions. Jadi Tuhannya bukan duit. Nah, gue mastiin aja. Itu dua. Oh, itu dua. Astagfirullah. Berat ya, bahasanya langsung agama ya. Agama tuh bisnis. Ya, tapi nggak menyinggung apapun ya. Ini cuma diskusi doang lah ibaratnya. Maksudnya Tapi tadi- mau tadi ngomongin nggak- Buddha atau mau ngomongin yang lain, kita nggak Briefnya tadi fun anjir. Iya. Berat, makanya. bro, ini berat. Dulu. Tiba-tiba kesini Iya, dong topiknya. Diarahkan sama beliau jadi seperti ini ya. Kejebak kok nggak kejebak jadinya. Iya. Kalau gitu gue pulang kan. Iya. Lantas. Enggak, coba kita switch ke fun. Pertanyaan fun. Nih, Pertanyaan fun. Kita switch ke fun. lu kebanyakan naruh duit di mana, Bro? Cukup fun. Cukup, Cukup, Pak. Pak. Yang tadi meningkat Cukup, lah sedikit. Pak. Pak. Meningkat lah. Gak apa-apa, gue seneng ngomongin uang karena hubungan gue sama uang. Ini soalnya tadi gue udah ngomong duluan, ini ngalus, Bro. Iya ngalus. Ngobrol asik soal fulus. Fulus. Jadi dari tadi kok mana duitnya? Ini agama semua. Iya. Tapi ketika lu bilang agama itu bisnis, ada sih. Ada. Ada Nah, sih. Tapi bicara terkait uang, alhamdulillah banget di tahun ini hubungan gue sama uang tuh sangat-sangat baik. Gue setiap hari selalu Alhamdulillah. melatunkan saya suka uang, saya cinta uang, uang datang melimpah. Alhamdulillah. Karena kalau hubungan gue sama uang baik, pasti dapetnya lebih melimpah. Ini manifestasi yang lagi gue Yes. lakuin. Nah, tapi paling banyak sekarang gue naruh duit gue tuh di kripto, Bro. Hmm. Mungkin rupiah tuh nggak nyampe kali 5 juta atau nggak nyampe 10 juta. Scam. Tapi paling banyak sekarang tuh di paling banyak banget ya. Iya, Jadi kripto. potong ya. tuh. Di kripto sih, nggak usah spesifik. Spesifik coins ya, Spesifik ya coins boleh lah kalau Iya, mau tapi sebutin enggak juga kripto lah. apa-apa. Kripto. Coba dong, gue mau tahu nih. Kripto. Gue skeptis banget tentang kripto. Tolong dong jelasin. Gue setiap ketemu ibu-ibu, ya kan. Kenapa jadi Random. Ini random banget, coy. Ada yang emang mostly tuh ibu-ibu pas bilang kripto. Oke. Ah jangan, scam. Gue mau tahu dong point of view kalian. Gue mau tahu point of view kaliannya tuh. Iya. Mungkin
satu-satu. Enggak, Lu padahal lu gua- dan lu. enggak, Gua mau tahu itu dulu aja. Gua udah dari lu dulu deh. Jangan dari gue dulu dong, dari brandingan lu, Tuhan lu ETH padahal. Enggak. Nah, menurut gue ya, yang fakta tuh ibu-ibunya bro nih bilang nih, crypto scam. Crypto scam. Gua mau tahu. jangan dari gue dulu dah. Kripto dari siapa dulu aja? Dari Gue Adit. terakhir. Dari Adit. Gambreng dah, gambreng. Gambreng. Ayo, 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 ayo. Gambreng. Ayo, ayo, ayo. Yang pede aja, yang Ayo, pede. gua nggak tahu. Ya nggak apa-apa, pip aja. Ya, ya, pip aja, ya. Pip aja. Ya Ini udah, lu gambreng gitu, aja. udah. Deh, Adit menang tadi. Menang. Ya, Udah. Lu menang. Udah tadi udah. Ya, silakan Dit. Ya, gua nggak tahu. Apapun, enggak apa-apa. Apapun. Terserah, udah lu dulu deh. Pandang apa? Gari jawaban yang gari jawaban yang gari jawaban yang salah. Yang Lu nggak salah. tahu. Lu nggak Oke. tahu soal kripto berarti. Nggak tahu. Enggak sama sekali ya. Ya udah, yang lu tahu apa? Ya uang aja udah. Ya uang. Uang Uang digital. apa? Uang digital. Oke, selain itu Ya udah itu aja sih. itu aja. Oke, fine. Menurut lu kripto scam enggak? Ya, itu dulu deh. Menurut lu scam enggak? Enggak tahu sih. Enggak tahu ya. Oke. Enggak tahu karena emang lu nggak yakin atau emang Karena emang dia enggak tahu kripto sama sekali. Iya. Karena dia emang enggak tahu. Paksa. Dia emang udah enggak tahu kripto sama sekali udah. Masa gua- Udah. Oke. Maksa. Tapi at least tahu itu adalah uang. Iya. Oke. Iya, iya. Asalkan Mungkin ini mau. ibu yang tungguin di jalan nggak? Ya. Kalau lu Lamar ya? sak, Ya, bukan gue yang nanya, oke. masih balik tanya. Ya udah lu nanya ke siapa lagi deh? Terserah. Gantar. Ya. Bagi gue ya, Hmm. pokoknya kripto tuh buat gue buat menggandakan uang dengan sangat cepat dan Enggak, gue pertanyaan gue adalah jangan melenceng. Kripto itu banyak yang bilang scam. Nah, makanya penjelasan lu tuh apa? kripto teknologi menurut gue. Oke. Teknologi. Oke. Buat ngirim duit cepat waktu itu gue ke Amerika kurang dari 5 detik dan biaya murah banget. Itu membantu gue untuk secara teknologi. Bayangin kalau pakai PayPal berapa banyak uang yang harus gue keluarin bro dan berapa lama. Gue awalnya ya pertama menggandakan uang tapi teknologi gue pas gue buktiin waktu itu buset cepet. Oke. Gitu. Teknologinya Teknologinya bro. bukan blockchain. bukan. Blockchain itu. Nah, kalau ngomongin scam kan ngomonginnya duit. Apakah itu kita naruh duitnya itu jadinya akan hilang atau emang bisa menguntungkan? Kalau yang gue pahami, mata nilai kripto tuh kadang suka naik dan turun, tapi sangat dinamis, sangat gitu. Gimana cara maininnya aja? Iya. Oke. Nah, baik lagi. Otak. Ya, volta. Nah, baik lagi. Nah, kalau gue naruh duit di kripto tuh, ya udah ditaruh aja. Bukan yang kayak gue tradingin tuh. Karena gue pernah dengar teman-teman gue tuh pada main Bless YOLO gitu. Oh, yang bahaya ya? Iya. Ada yang milih moon, ternyata dam. Oh. Dari dam jadi moon. Nah, itu tuh kayak apaan nih? Ada juga yang Bukan green gua. machine mungkin tiba-tiba loss, tiba-tiba kaya. Kayak naruh Iya. $1 jadi $1 juta. Iya. Ada yang kayak gitu tuh, tapi kayak gue cuma naruh duit aja gue. Misalnya di ETH, naruh Tapi saya duduk intinya tinggalin. lu percayalah sama kripto Gue percaya. dan lu udah all in di sana. Bisa dibilang. Bisa dibilang. Oke. Gue nanya Mamang dulu deh. Gimana menurut lu, Mang? Pandangan tentang jawaban kripto gua yang bijak ya. dibilang Gua kan tim kan bijak. lu bisa ini. Iya, misalkan lu ketemu sama ibu-ibu. Kamu investasinya apa deh sekarang? Oh, aku lagi mulai kripto. Oh, hati-hati, kripto itu scam. Banyak saudara-saudaraku yang kena abis bla bla bla. Nah, jawaban lu Gara-gara apa? robot trading tuh pasti. Jawaban gua paling kayak gini, lebih ini jawaban bijak gue. Ya, Kalau menurut ibu kripto itu scam, emas bukan scam berarti. Rupiah bukan scam. bukan dong. Kan Kenapa itu bukan? udah aman. Karena itu Gue ibu-ibu ya, Iya. tapi laki-laki. ya. Kentut lagi gua. Terus, Kalau buat gua, ini kalau gue ya, ya, ngejelasin ke ibu-ibu pasti pakai analogi terdekat aja. oke. Kayak dia kan mikirnya kayak, oh emas itu bakal tetap terus-terusan naik. Padahal kan ketika dia beli, Iya, nggak tahu kalau dia harganya tiba-tiba jatuh kan sama aja. iya benar-benar. Lebih volatile. Bedanya adalah itu ada bentuknya, satu lagi nggak ada bentuknya. Iya benar. Physical and non-physical. Kalau buat gue sendiri, crypto itu buat store of value aja. Oke, Gitu. Jadi nggak harus kayak, oh ini harganya berapa dan lain sebagainya. Buat gue ya satu. Gitu. oke. Berarti poinnya adalah bukan scam. Bukan scam, bukan scam. Kan dia nggak ada fundamentalnya. Emang lu sekolah ada fundamentalnya? Emang lu sekolah lu udah pasti jadi ini ya, jadi orang benar, jadi presiden? Lu belum Kan kalau saham kan ada fisiknya, Yakin. ada ininya. Yakin. Belum masuk part lo. Lu nggak bisa jebak gua ke situ. Di objek bro, di objek. Terus. Trending objection. Mau sampai mana ya? Lu kejar gue coba. Enggak, gue nggak mau jauh-jauh. Cuman intinya, lu berarti meyakinkan itu investasi masa depan.
Mungkin kalau gue bilang bukan investasi masa depan ya. Oke. Kalau gue bilang itu adalah bentuk store of value di masa depan. Oke. Jadi kayak contoh dulu kita store of value-nya mulai dari kalau pelajarin soal investment ya terkait store of value dulu ada yang namanya orchid market ya kan harga anggrek ya bisa Ya. sampai mahal banget itu di mana ya Prancis kalau nggak salah. Ah. Terus gula dulu kan itu sempat gila-gilaan jadi komoditi yang benar-benar jadi like gold lah Oke. zaman dulu sampai yang benar-benar bertahan itu kan gold. Gue selalu mempertanyakan kenapa gold gitu. Iya. Ada store of value lain ya kayak berlian segala Banyak macam. lah yang Maksud lain. gue banyak metal yang berharga lainnya gitu. Kenapa gold yang bisa lebih mahal dibandingkan silver? Ya. Itu doang sih. Oke. Coba gimana, Prof? No, not prof. Boom. Boom. Gimana? Ibu-ibu yang bilang ya, itu scam menurut gua kita kembali ke definisi scam ya. Kan gue dikorek tuh. Ya. Sorry, maaf. Ya, balik lagi ke menurut gua kembali ke definisi scamnya si maksud ibu-ibu Ya. tadi. Menurut gua everything can be scam, Yes. termasuk agama menurut gua. Ya. Lu sembah Situlah. ini tadi dapat. Nah, maksud gua maksud gua in crypto itu suatu tools. Apakah bisa orang scamming in crypto? Menurut gua bisa. Oke. Ada scamnya gitu. Tapi apakah semua crypto scam? Ya, gue disagree. Gue hampir mirip kayak Gantar, gue almost all in. Ya bisa dibilang all in lah gue di crypto. Itu certain crypto ya. Gitu. Tadi Mamang bilang store of value, setuju banget gue store of value. Tapi gue storing di satu coins yang bisa ke zero, akhirnya hilang semua, itu mungkin aja possible. Jadi menurut gue, ibu-ibu tadi itu mungkin ketemu 3-4 anak muda yang meme coins bro. Menurut gue. Coba ceritanya aja. Atau entah antara itu atau ada juga yang orang nipu. Lu beli Bitcoin, dia jual Bitcoin kepingan bro, fisik. Ada kayak gitu. Ada. Nih tunjukin ya nanti editor, pokoknya ada beritanya. Bener-bener Ini tuh yang pertama kali. Parah. Request lo ya. Ini Parah. ceritanya ya. nih beritanya nih. Request ya. Beneran Ini hari pertama loh. Ini by the way nih editor kita hari pertama dikerjain. beneran Oh, koin ada di kesimpulan. beneran koin fisik bro, koin fisik dijual. Nih gue jual Bitcoin, lu lihat di pasar harga Bitcoin berapa, 500 juta misalnya, dia nih beli aja di gue 100 juta. Beneran dibeli. Beneran dibeli bro, beneran dibeli. Itu di mana? Gue lupa. Tapi Indonesia. Indonesia. Aduh. Wah jelas Indonesia. Wah. Iya bro, jelas Indonesia. Dengan segala kerendahan hati dan segala hormat ya guys. Ya. Ini fakta. Kita Ini memberikan fakta. Gue berbicara ke orang-orang yang share di grup gue di Metafulus, gabung ke grup gue di Metafulus. Itu gue beneran ngomongin duit, ngomongin kripto bro. Jadi menurut gue ibu-ibu tadi itu berteman sama yang kayak gitu-gitu. Kalau berteman-temannya kayak sama kayak kita Metafulus, gak akan kena scam. Ya. Tetap kita sebut ke Mas Kevin. Walaupun ya kita pernah kena. Gue jujur gue pernah kena. Gue pernah buy something terus goes to zero pernah. Tapi apakah itu scam ya? Menurut gue itu ya stupid moves aja, stupid decision, stupid investment lah. Gitu. Selama gue nggak all in di satu, ya udah. Ada satu. Tapi Goto scam nggak? Goto scam apa enggak? Karena gini, terakhir gue ngobrol sama Gue gak ini lompat ya gadis Iya, ya. gak lompat. Karena gue ada di situ soalnya. Soalnya gue ngobrol sama orang Telkomsel lah. Oke. Yang sama Telkomsel. Main agak jauh ya. Main agak jauh. Jaringan. Telkomsel Jaringan punya ya. saham Goto bro. Oh iya. Benar. Kenapa dia beli juga? Telkomsel punya Jack Linko juga kayaknya. Tapi beneran. Telkomsel juga punya Bitcoin. Punya saham Goto, dan itu juga dipertanyakan kenapa beli Goto dengan ini turun mulu loh gitu. Maksudnya berarti dia invest misalkan 6T. Kalau misalkan diakumulasi per tahun harusnya dia dapatnya 6T. Terus karena ada utang itu, bukan utang sih, maksudnya investasi itu udah rugi, berarti kan dia jadinya nggak ada keuntungan. Enggak, tapi itu info dari mana? Maksudnya ini bisa kelihatan nggak? Telkomsel. Enggak yang emang dia berkecimpung, dia emang di sana dan emang jadi pembicaraan mereka. Obrolan orang kopi. Bukan. Ini Apa bukan. dong? Orang Telkomsel lah. Oh iya. Yang emang kerja di Telkomsel. Ya, intinya deh. Intinya apa? Masang di home apa gimana lo? Bukan anjir. Ya udah intinya gimana? Jadi Ini apa ya intinya tadi? orang Telkomsel Jadi itu Goto bukan scam buat lo. Bukan. Jadi gini. Udah selesai itu jangan banyak. Oke, intinya Goto itu enggak, intinya Goto itu
kenapa dia sampai maksudnya emang permainan. Jadi emang dibuat rendah terus karena emang udah ada permainan dari institusi kita lah gitu. Institusi dari mana? Iya. Dia akan naik nanti setelah udah ditentukan presiden dan wakil presiden kita siapa. Karena bakalan ada pergantian lagi regulasinya. Nah sekarang By the way guys, disclaimer, this is not financial advice. Ini Yap, Sakti nggak bilang nggak nyuruh lu beli Goto. Ini Enggak, Sakti bisa bilang bakal Enggak. naik terus lu beli. Kita bukan CP, Jangan. kita bukan CP. itu kan CFA. informasi aja. Jadi Dan intinya, gue disagree BTW. Ya terus. kalau misalkan udah selesai kita lihat, we'll see. Karena kan kalau misalkan ada perubahan lagi di dalam, karena yang sekarang ini si siapa dulu yang punya apa namanya Haritanu, Haritanu ya? Ke Iya, Haritanu. Haritanu yang punya ini dulunya. Haritanu bukan sih? Apa William Tanu kali? William Tanu yang punya Tokopedia, Bukan. foundernya. Bukan. Wah, Yang gue suka nebak pikiran. Net TV itu dulunya siapa? Wisnu Tama. Wisnu Tama. Wisnu Tama tuh apanya? Kenapa jadi hari? Tar. Dan kenapa ke Wisnu Utama juga jauh banget loh. Oh, sengaja. Sengaja. Oh iya. Tadi emang sebelum podcast sih bilang sih, udah nggak apa-apa lah kita loncat-loncat. Ini beneran loncatnya jauh banget bro. Mana? Ini loncat jauh banget. Dia komisaris di Telkomsel dan Iya. di Goto. Di Goto apa pokoknya Telkomsel dan apa Pertanyaan gitu. Bro. Intinya kalau misalkan ada perubahan di dalam itu akan merubah juga. Jadi menurut lo kalau naik gas scam, kalau turun scam? Enggak, dia bakalan tetap aman segitu dan pasti akan naik. Intinya gitu. Pasti. Pasti akan naik setelah Pilpres kita lihat. Kan udah kelar. Kan belum diketok palu, maksudnya belum diketok palu. Presiden Udah sah. Kalau udah sah. misalkan udah sah, tinggal nunggu aja pergantian di dalamnya itu. Pelantikan. Kayak pergantian di rootnya Telkomsel, inilah, itunya Goto lah. Iya. Itu tinggal tunggu aja. Kalau ada perubahan, pasti akan ada perubahan lain. Dan possibility-nya adalah kemungkinan bisa naik. Karena emang dia sengaja nahan buat naruh terus. Gitu. Jadi bukan scam ya? Bukan scam. Ya, selesai. Bukan scam. Oke. Itu fix. Nggak 100% lah ya, 80 lah. Jangan salah. Tapi nggak beda. Jangan salah. Karena gue nggak masuk Goto. Karena gue beli lumayan. Gue nggak masuk. Cuman kalau dari dia conviction sekitar 4-6 bulan lagi akan naik gitu aja. Gue nggak tahu sih harganya sekarang berapa. Tapi waktu itu gue beli di angka 180 perak apa? Intinya sekarang kenapa dia tetap masih bisa bertahan di bawah, harusnya terlikuidasi kan. Cuman dia mempertahankan itu. Gue split stock sih. Gue nggak ngerti cara permainannya, intinya dia mempertahankan tetap di bawah, nggak mau naik karena emang ada permainan dalam lah intinya gitu. Gue disagree full 100%. Jadi menurut Ada yang mempertahankan apa? Atau scam atau apa? Tadi kan kita tuh ngomongin what is scam. Kan? Iya ya. Menurut lo it's one. Kalau ini Scam nggak? ya scam itu kan penipuan ya, Iya. menipu. Goto perusahaannya nggak menipu, Yes. jelas kayak perusahaan yang jalankan bla 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 dan sebagainya. Tapi apakah worth to buy or not? Nah, apalagi saat IPO bla 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 kayak semua influencer ngomongin itu. Dan ya udah itu kan mereka cari exit liquidity lah. Di everything marketnya dibuat goods, brandsnya dan lain sebagainya. Terus ini boleh juga dilihat ya, gue pernah bikin story highlights mengenai Goto. Menurut gue saat Goto pre-IPO gue menganalisis kalau misalnya Goto launch IPO itu around 400 menurut gue bakal langsung down parah lah. Itu pre-IPO gue udah ngomongin launchnya bakal hype naik dulu, tapi langsung after that down only. Oke. Ya itu gue ada sempat story. Menurut gue lebih ke ngomongin value. Apakah worth value-nya apakah benar segitu? Harga wajarnya apakah segitu? Fair value-nya apakah segitu apa enggak? Dan menurut gue apakah ini ini ditahan aja rendah. Menurut gue emang fair value-nya mungkin ada di sana sekarang. Discovery price-nya emang ada di sana sekarang. Gitu. Menurut gue kalau emang value-nya adalah lebih tinggi dari situ, market akan dengan sendirinya membeli sampai ke fair value-nya at some point. Tapi Gitu. menurut lo dia bakal balik lagi ke angka 400 waktu IPO. Kemarin kalau nggak salah IPO itu 380 apa 400. Emang sekarang berapa sih harganya? I don't know, gak tau, gue belum cek lagi. Coba Ya, searching ya. menurut gue enggak. 99% gue believe enggak. Overvalued.
terus secara financials mau di dalamnya ganti bla 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 62 perak guys. 60 ya below 100 lah. Apaan? Iya. Below 100. Tadi kan kalian kalau saham investasi saham lu lihat fundamentalsnya, intrinsic value, apa lu book to value-nya berapa dan lain sebagainya. Ini kan perusahaan merugi terus. Tadi yang pernah kita bahas mengenai kuda, menurut gue ini adalah kuda pincang gitu. Instead of gua riding kuda pincang, menurut gue ada banyak kuda lain yang menurut gue masih sehat, masih bisa berlari kencang, yang lebih layak ditunggangi menurut gua, dibanding kita punya hopes, punya harapan ini si Goto ini bakal balik ke ATH at some point, at some day. Probably, but menurut gua small chances, better to ride different horse, kuda yang lain yang menurut gue lebih bagus, yang bisa lebih kencang, lebih sehat dari segi profitability-nya, revenue dan sebagainya. Itu menurut gue banyak perusahaan yang lebih sehat dan lebih profitable dibanding. Ini bukan advice buat lu ngejual Bukan. saham Goto kalau yang Bukan. Ini gue nggak disclaimer. Gue justru disclaimer, bukan ajakan jual atau beli saham ini. Gitu. Menurut gue sih banyak aset lain yang bisa berlari lebih kencang dibanding Goto. Lu gimana, Tak? Lu tahu gak sih waktu dia launch kan lumayan hype tuh kan? Parah dibuat Parah hype. kan? Ya. Itu masuk di Serial exit liquidity. Gue masuk di telinga gue pas ya sebenarnya kan gue sempat ada di ngurusin dunia perkriptoan dan NFT lah, dan waktu itu dengar kabar ya mau IPO dan ada beberapa orang pada pindah kan. Ya udah, karena baik lagi mungkin karena gue udah sepercaya itu sama kripto di 2018, tapi ya karena web tuh kan bahasanya. Ya apa? Bisnis konvensional lebih gampang dimaininnya, jadi kayak udah deh gue di kripto aja. Jadi gue sampai detik ini pun belum sama sekali main di saham, beli saham. Ya investment waktu juga belum ada juga, jadi ya gue langsung ke di kripto aja sih. Karena Jadi kayak meme coin ya sih sebenarnya. iya juga sih. Itu dari 400-an ke below 100 bro. Itu turunnya seperempat. Iya, itu parah bro. Itu kayak meme coin. Sama aja Iya. kayak meme coin. Ya, jadi kayak yang satu lebih ribet, yang satu lebih mudah aja. Jadi gue milih kripto aja sih. Dan Ya. Tapi kita ini menyamakan dalam segi price movement-nya ya. Iya. Gila, dari 400-an lebih ke di below 100 sih, itu kan seperempat, seperlima harta lu ibaratnya lu jual Lamborghini terus beli Goto di IPO, Lamborghini lu sekarang mungkin jadi apaan sih bro, atau bahkan motor gitu. 75% lebih. Yes. tapi ada blessingnya bro. Goto turun, TikTok bisa masuk. Love TikTok. Love. Buat saya terkenal TikTok. TikTok itu Please potong nice. bagian ini dan jadi saya terkenal. Gue punya kuasa gitu. Ya itulah. Apalagi Sa? Topik yang fun. Yang fun. Ya. Topik yang fun coba. GPT? Ya tapi kalau misalnya ya tadi kan kita ngomongin saham sama kripto ya. Sebenarnya di luar saham sama kripto, anak-anak muda sekarang tuh naruh duit di mana lagi sih? Ada yang tahu nggak? Tuh umuran berapa ya? Ya 20 belasan lah. Iya juga. Iya juga sih. Gue merasa masih muda Iya. sih. 30-an masih muda bro. 40-an juga masih muda. Iya. Orang kata Wulan Guritno. Cuman kita ngomongin Lu lebih banyak millennials umur dan 40. Gen Z aja dulu deh. Iya ya. Atau muda definisi kalian juga nggak apa-apa. Misalnya Gen Z menurut kan lu, 18 sampai 25. Iya. Ya. Nah, ada lagi nggak? Soalnya di telinga gue sih nggak tahu ya. Mungkin echo chambers juga ya. Jadi kayak semua circle gue kripto semua bro. Iya. Kalau saat ini menurut gua mostly masih didominan sama Gen Z. Millennials tuh udah masuk, tapi nggak sebanyak Gen Z sih. Lu kan Gen Z kan termasuk ya, Chris? Iya, jadi kayak Gen Z. iya Gen Z lah. Intinya lebih banyak Gen Z dibandingin millennials. Millennials tuh mungkin yang memang ada emang yang emang lebih pro gitu tuh. Cuman kebanyakan yang memang mereka nyarinya yang safe aja, yang spot aja gitu dibandingin yang lain-lain gitu. Kalau Gen Z mungkin banyak yang lebih explore yang lain-lain gitu. Karena emang Gak, sebenarnya gue tadi bertanya di luar saham sama kripto sih apa gitu, aset kan Emang satu. panjang. Iya. Jadi bener-bener literally Ada dia bilang pertanyaannya apa sih? harus meloncat-loncat. Stickers bro, stickers. Apa? Yang di luar apa ini? Oh ya, alternatif investment contohnya sneakers. Sneakers. Tadi kan pertanyaannya adalah anak-anak sekarang tuh selain investasi saham sama kripto, Oke. aset apa lagi sih? Satu aja sebutin aset. Coba. Sneakers. Sneakers. Dit. Jam. Naruh duit itu bisa di luar selain saham sama kripto, naruh duit di mana lagi biasanya? Di rumah. Lu di rumah. Oke, cash lah berarti rupiah.
Lu, Sak? Istilah. Oke, berarti kayak saham sama kripto doang ya? Saham nggak ada. Saham nggak ada. Oke, kripto lah ya. Kripto sama fiat. Saat ini ya. Cash. Ya. Lu Mang? Ada nggak di luar itu? Di luar saham kripto. Ada di Deposito, physical juga. physical, oh gold, Ya, gitu. Physical gold. Gue punya emas kok. Gua nggak properti tahu- gua nggak bahkan. tahu taruh di mana. Ada beberapa juga di